Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang memberi kita segala nikmat, baik nikmat yang tampak maupun yang tersembunyi. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepadanya karena dengan nikmat ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberi kita hidayah dan taufiknya, agar kita dapat berjalan di jalannya yang lurus. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat ini keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga kita termasuk umat yang selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Tema khutbah yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah tentang dakwah keislaman. Yang pertama, saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita untuk merenung kembali betapa pentingnya dakwah dalam kehidupan umat Islam. Dakwah merupakan tugas mulia yang diiman oleh setiap muslim. Bukan hanya tugas para ulama, dai atau pemimpin agama, tetapi juga kewajiban setiap individu yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab kita dalam menyampaikan pesan-pesan Islam, walaupun dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Tugas dakwah bukanlah hanya berbincang tentang Islam, tetapi juga menunjukkan kepada dunia dengan tindakan kita, akhlak kita, dan contoh-contoh kebaikan yang kita berikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga berfirman, "Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dakwah merupakan cara kita untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain, untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah. Dakwah tidak harus selalu dilakukan dengan ceramah ataupun khutbah seperti ini, tetapi juga bisa melalui tindakan nyata seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, menjaga hubungan baik, dan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari pun juga bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya, karena tadi saya membahas tentang dakwah dalam kehidupan sehari-hari, maka saudaraku, dakwah ini tidak hanya terbatas pada berbicara tentang agama atau mengajak orang untuk sholat atau mengajak orang untuk berpuasa. Dakwah itu adalah segala bentuk usaha kita untuk menampilkan nilai-nilai Islam yang baik dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dakwah juga bisa dilakukan melalui pekerjaan kita, melalui akhlak kita, bahkan bisa juga melalui cara kita menghadapi masalah dan tantangan hidup kita. Contoh nyata dari dakwah adalah bagaimana kita menampilkan sikap sabar, sikap ikhlas dalam menghadapi segala ujian hidup yang Allah berikan kepada kita. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sabar adalah bagian dari iman yang paling tinggi. Ketika kita menghadapi musibah, alih-alih mengeluh dan marah, kita justru harus menunjukkan bahwa kita itu memiliki kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhasil, kita tidak boleh sombong atau memiliki sifat sombong, tetapi kita harus tetap selalu bersyukur dan berbagi dengan sesama. Hal-hal tadi itulah yang membentuk yang dinamakan dengan bentuk dakwah yang sesungguhnya. Dakwah itu juga berarti membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, terutama yang paling penting itu paling terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Mulai dari keluarga kita, mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita harus tetap membangun hubungan yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Bukhari. Melalui akhlak yang baik, kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan menyampaikan pesan Islam tanpa perlu berkata-kata. Lalu selanjutnya yang saya sampaikan adalah dakwah dengan hikmah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dakwah yang paling efektif adalah dakwah yang dilakukan dengan hikmah,
yaitu hikmah itu bisa berupa kebijaksanaan, kelembutan, dan kasih sayang. Dakwah bukan berarti memaksakan kehendak kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Lalu yang ingin saya sampaikan adalah dakwah yang dilakukan dengan cara yang memaksa atau penuh dengan amarah justru bisa membuat orang lari dari Islam. Dan sebaliknya, dakwah yang dilakukan dengan lembut dan penuh pengertian akan lebih mudah diterima oleh hati kita ataupun hati orang-orang. Contoh dakwah dengan hikmah ini dapat kita lihat pada diri Rasulullah SAW, di mana beliau itu sangat bijaksana dalam menyampaikan wahyu Allah dan selalu menggunakan cara yang lembut dalam berdialog dengan orang-orang yang belum begitu memahami Islam. Beliau tidak pernah menghardik orang yang belum memeluk Islam, tetapi beliau itu selalu mengajak mereka dengan cara yang santun dan penuh kasih sayang. Lalu khutbah kedua, renungan tentang tanggung jawab dan dakwah. Saudaraku yang berbahagia, sebagai umat Islam kita memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan dakwah Islam kepada sesama. Ini adalah tugas mulia yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Tidak hanya mereka yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga kita semua yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimana dengan kata lain, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, setiap tindakan yang mencerminkan nilai Islam bisa menjadi dakwah yang menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kita. Oke, selanjutnya untuk doa dan harapannya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan tugas dakwah ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi teladan bagi orang lain di setiap aspek kehidupan. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang telah disampaikan. Mari kita semua berusaha menjadi bagian dari dakwah yang membawa manfaat bagi umat dan untuk kemuliaan agama Islam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Arya Putra Kusuma 223111053 Manajemen.